7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bagi kawan-kawan yang bawa bendera, silakan benderanya bisa menyebar agar bisa menyatu. Bahwa kaum buruh hari ini bergerak satu tujuan untuk mencabut PP 78 yang ternyata telah merugikan kaum buruh dan memiskinkan rakyat secara keseluruhan, kawan-kawan. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus mati di medan juang demi rakyat, ku rela berkorban. Sambil loncat-loncat oleh kawan-kawan, tunjukkan semangat kawan-kawan. Kecuali yang lebih Kita yang menang. Walau harus mati di medan juang demi rakyat, ku rela berkorban. Perkenalkan, nama saya Nini Yaitos. Saya sebagai Ketua Umum Konfederasi Kasbi tentu menyatakan sikap akan siap bersama-sama seluruh gerakan buruh turun pada tanggal 24. Terus kemudian kita secara organisasi Konfederasi Kasbi sejak dari awal sebelum disahkannya peraturan pemerintah tentang pengupahan sudah menyampaikan sikap yang tegas untuk menolak dan tidak bersepakat atas kebijakan yang dibuatkan oleh pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja kemudian ditangani oleh Presiden. Itu adalah bentuk pemiskinan, kesengsaraan baru bagi kaum buruh dan rakyat. Kami akan siap bertanggung jawab bersama-sama pimpinan nasional untuk melakukan aksi-aksi sampai pada pengobatan nasional. Jadi perjuangan kami ini tidak untuk merongrong, tidak untuk memiskinkan bangsa ini, bukan untuk kemudian menzolimi rezim hari ini, tetapi kami sebagai rakyat menuntut berjuang apa yang menjadi hak rakyat. Tanggung jawab negara melalui pemerintah adalah memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Maka saya menginstruksikan bahkan organisasi Konfederasi Kasbi bersama pimpinan nasional yang lain siap akan bertanggung jawab apapun resiko, apapun yang dilakukan oleh kawan-kawan. Ini bentuk kemarahan, kegenisan diadap oleh kawan-kawan. Maka kita nyatakan perlawanan kita secara bersama-sama. Kami siap mendukung bersama seluruh gerakan buruh untuk berjuang, mulai dari kemarin sampai nanti titik puncaknya, agar pemerintah tidak lagi buta matanya, agar para pejabat tidak lagi menutup kupingnya. Derita, kesengsaraan, kemiskinan ini justru kita lah yang akan mengalami. Kawan-kawan, hari ini akan dicatat dalam sejarah Republik Indonesia. Hari ini atau tidak akan pernah terjadi sama sekali. 24, 25, 26, 27 November kita akan melakukan mogok nasional. Kawan-kawan, pelabuhan akan kita tutup, jalan tol akan kita tutup, seluruh pabrik akan keluar. Siap kawan-kawan? Sama siap. Menanggung resiko ini. Salah satu di antara kita para pemimpin atau kamu semua ada yang ditangkap, kamu siap melawan.
Selamat datang kawan-kawan yang dari Bandung. Hari ini kaum buruh sedang mengukir sejarahnya di negeri ini. Hari ini kaum buruh sedang bangkit untuk melawan. Kenapa kita harus melawan pada hari ini? Jokowi pernah menjanjikan nawacita, Jokowi pernah menjanjikan Trisakti, Jokowi pernah menjanjikan piagam Narsila. Hari ini semua omong kosong. Janji tinggal janji. Jokowi JK sudah mengkhianati rakyatnya sendiri dengan memberlakukan PP 78 dengan mempertahankan politik upah murah pada hari ini. Kawan-kawan sekalian, kaum buruh Indonesia dimanapun kalian berada, sampaikan dimanapun kalian tinggal, di pabrik-pabrik, di kawasan-kawasan, di pelabuhan, sopir-sopir, semua orang bekerja, semua kaum buruh, bersiaplah untuk bersatu, berjuang, melawan bersama-sama keangkuhan dan kezoliman rejim yang ada pada hari ini. Kawan-kawan sekalian, seluruh pimpinan konfederasi dan federasi sudah menyepakati terhitung tanggal 24 sampai tanggal 27 adalah lonceng pemogokan bagi seluruh kaum buruh yang ada di Indonesia. Kepada masyarakat umum, kita sampaikan di hadapan media pada hari ini, harap dimengerti perjuangan kaum buruh yang merupakan rakyat mayoritas adalah untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Mari bersama-sama kita dukung pengobokan kaum buruh, kita sukseskan perjuangan kita sampai tuntutan kita bisa dimenangkan. Selamat datang kawan-kawan dari Sumatera, Lampung yang jauh-jauh datang ke Jakarta. Selamat datang dari Jawa Barat yang sudah datang ke Jakarta. Itu membuktikan bahwa kita tetap komitmen, tetap konsisten, walaupun di tengah perjuangan kita terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh sesama buruh kawan-kawan. Oleh karena itu tidak ada kata selain kita sampaikan bahwa kejoliman ini telah dilakukan oleh pemerintah kita Republik Indonesia. PP 78 2015 sudah memberikan bukti dan tidak memberikan janji bahwa PP itu akan dicabut kawan-kawan. Oleh karena itu perlawanan ini tetap kita lakukan. Perlawanan ini tetap kita lakukan dan kita tetap siap melawan. Siap melawan. Siap melawan. Kalau saya bilang PP 78, apa jawaban kawan-kawan? PP 78. Kalau saya bilang kita dijolimi, apa kawan-kawan katakan? Lawan. Jolim. Lawan. Itulah kawan-kawan, kenapa sore hari kita berada di tempat ini, bahwa kita membuktikan buruh yang tergabung di dalam GBI yang mengatasnamakan Komite Aksi Upah tetap konsisten untuk menolak dan meminta pemerintah segera mencabut PP 78 2015. Dunia internasional sudah banyak memberikan dukungan kepada kita. Masa kita yang didukung, kita tinggal diam? Masa kita yang didukung, kita duduk bisu? Oleh karena itu tidak ada kata lain selain kita melakukan apa kawan-kawan? Apa kawan-kawan? PP 78. PP 78. Baik kawan-kawan, sekali lagi terima kasih dan selamat datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap bersama kita. Amin. Melakukan sebuah perjuangan dan ini adalah syahid kawan-kawan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tentu pada sore hari ini kita sudah mempersiapkan apa yang menjadi tuntutan kita kepada pemerintah Jokowi dan Yusuf Kala, bahwa kita tidak boleh lagi menjadi umpan dari kepentingan kapitalisme. Setuju? Yang kedua, bahwa aksi yang kita lakukan ini bukan mogok gagah-gagahan, bukan mogok untuk menunjukkan siapa kami, tapi kita mau menyatakan bahwa kami adalah rakyat Indonesia berhak untuk hidup layak. Setuju?
semangat perjuangan kita yang ada di tempat ini juga menjadi semangat seluruh buruh di Indonesia. Setuju kawan-kawan sekalian? Oleh karena itu, kebersamaan kita mulai pada saat ini dan sampai kapanpun juga, PP 78 harus dibatalkan. PP 78 lawan, PP 78 itu saja dari kami, saudara sekalian. Dan kita semuanya, kita melakukan aksi-aksi dimanapun kita berada. Kita hanya satu kata, buruh berjuang, hanya satu lawan kita, lawan kapitalisme global. Saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang jauh-jauh jalan dari Bandung menuju Jakarta, juga kawan-kawan yang dari Lampung menuju Jakarta. Kita sama-sama hari ini bahwa datang di tempat ini. Kemarin hari Senin kita lepas dari Bandung, itu adalah monumen. Hari ini di tempat yang sama, monumen perjuangan. Mudah-mudahan perjuangan kawan-kawan dari Bandung, dari Lampung, dari seluruh Indonesia ini, khususnya kaum buruh Indonesia yang hari ini dijolimin oleh pemerintah Jokowi JK. Kita sama-sama tahu kawan-kawan dulu mendukung, ada yang tidak. Semua dulu dijanjikan. Persoalan-persoalan buruh tadi juga sudah disampaikan. Marsina adalah menjadi pahlawan buruh Indonesia, tapi sampai hari ini belum juga diwujudkan oleh pemerintahan Jokowi JK. Apakah itu janji hanya sebuah janji? Maka hari ini kita sama-sama buktikan kepada pemerintahan Jokowi JK, kawan-kawan jangan surut dalam perjuangan. Perjuangan ini baru kita mulai, kita baru pemanasan. Kita tunjukkan nanti di tanggal 24 sampai 27. Apakah kawan-kawan siap? Kita jangan melihat bendera itu merah, putih, hijau, kuning, tapi kaum buruh Indonesia harus bersatu. Kawan-kawan sepakat? Kalau kawan-kawan sepakat, kita sama-sama lawan pemerintahan yang zalim ini. Kawan-kawan siap? Apa yang menjadi resiko kita pada hari ini? Pemerintahan Jokowi JK sudah represif. Betul tidak? Maka saya secara pribadi maupun saya sebagai Ketua Umum SPSI 92, saya siap mendukung pada gerakan kawan-kawan sampai akhir. Apapun resikonya, mari kita sama-sama tanggung bersama. Kita jangan takut. Kita jangan takut bahwa hari ini pemerintahan Jokowi JK sudah menunjukkan bahwa teman-teman di tanggal 30 kemarin, hari ini sudah ditentukan tersangka. Apa yang harus kita lakukan kawan-kawan? Kalau kita tidak siap melawan, kita akan menjadi sengsara sampai anak cucu kita. Betul tidak? Maka kami harapkan kepada kawan-kawan, khususnya kaum buruh seluruh Indonesia, mulai hari ini kita sama-sama, kita harus berbagi, kita sampaikan PP 78 ini adalah PP yang sangat mensengsarakan kaum buruh maupun rakyat Indonesia. Maka mari kita setelah ini pulang ke tempat masing-masing, kita persiapkan diri, kesehatan kita untuk menghadapi tanggal 24 nanti. Apapun yang terjadi, mari kita sama-sama bertanggung jawab. Kita sebagai pemimpin, kita harus bertanggung jawab. Maka dari itu, mulai hari ini kita sama-sama, siapapun yang dicubit, kita sama-sama merasakan sakit. Betul tidak? Kalau itu sudah menjadi tekad bulat kita, maka mari kita satukan, bulatkan tekad kita untuk melawan pemerintahan yang zalim. Selamat datang kawan juang yang melakukan long march dari Lampung ke Jakarta. Aplaus buat kita semua. Selamat datang kawan juang yang long march
kita tegaskan, seluruh elemen buruh dan rakyat bersatu dari Lampung sampai Jakarta, Bandung sampai Jakarta, menandatangani petisi yang isinya satu bahasa, meminta pemerintah mencabut PP 78 2015. Seluruh masyarakat dari Lampung sampai Jakarta, begitu juga Bandung sampai Jakarta mendukung perjuangan kita, kawan-kawan. Oleh karenanya 1 juta petisi akan segera kita kirim ke Jokowi JK, akan segera kita kirim ke istana untuk kita minta ketegasan sikap pemerintah mencabut paling lambat hari Senin tanggal 23 November jam 00. Sepakat, kawan-kawan? Kalau PP laknat itu tidak dicabut, maka mulai tanggal 24 November kita akan bergerak bersama melakukan perlawanan mogok nasional, kawan-kawan. Kita belum? Masih siap satu komando, satu perlawanan. Masih berani? Sampai dengan hari ini rekan kita 25 orang jadi tersangka karena unjuk rasa tanggal 30 Oktober yang lalu. Kemudian bertambah 1 pimpinan kita jadi tersangka dan konon kabarnya Senin mau ditangkap. Siap melawan? Siapapun di antara kita yang diam, maka sesungguhnya kita telah melakukan kezaliman yang lebih besar dari yang dilakukan pemerintah saat ini, kawan-kawan. Tidak berubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubahnya. Dan kezaliman yang besar adalah manakala kita diam padahal kita mampu berbuat sesuatu, kawan-kawan. Lebih dari 45 juta buruh formal dan tentunya informal jauh lebih banyak lagi yang dimiskinkan oleh PP 78 2015, dan semua punya potensi jadi tersangka. Apakah kawan-kawan siap? Siapapun yang tidak ingin buruh dan rakyat sejahtera akan berhadapan-hadapan dengan kita. Betul nggak, kawan-kawan? Kami dari SPJICT menyatakan siap mendukung pencabutan PP 78. SPJICT siap menjadi bagian paling depan untuk menutup pelabuhan Tanjung Priok 25, 26, dan 27. Terima kasih. Kawan-kawan, tadi malam saya mendengar kabar yang luar biasa. Sahabat saya Rusdi ditetapkan tersangka. Amin. Jangan mereka kira kita menjadi pengecut dan hilang hari ini. Tidak. Kita akan siap menguri penjara-penjara yang ada di negeri ini. Kawan-kawan, kalau ada yang bicara aksi ini adalah aksi untuk menjatuhkan Jokowi JK, saya tegaskan tidak benar sama sekali. Saya sebagai ketua umum relawan buruh sama Jokowi, bersahabat sudah 15 tahun dengan Presiden. Ketika diberikan pilihan menurut rakyat atau kesenangan pribadi, saya ambil jalan untuk membela bersama rakyat Indonesia. Jadi takut. Ya, lemes banget tuh. Batal sama dobat. Yang berani angkat tangannya cepetan. Yang takut angkat tangannya. Kawan-kawan, tadi malam saya sudah instruksikan kepada seluruh jajaran KSPSI dari Aceh sampai Papua, Sulawesi sampai Kalimantan, sampai Maluku Utara, semua SPSI seluruh Indonesia siap bergerak 4 hari total all out ke jalan. Tapi ada yang cerita sedikit. Tiba-tiba di sebuah media saya baca tadi pagi Bu Rusdi, ada pimpinan buruh yang lantang berkata PP 78 sangat luar biasa untuk buruh Indonesia. Dia sejarah yang mencatat, betul nggak? Nanti kalau kita yang menang, dia tiba-tiba hadir lagi ke depan. Saya cinta buruh Indonesia. Kita nggak perlu marah, biar zaman yang mengilas mereka semua, betul nggak? Saya tidak akan orasi, akan mengumumkan pada kawan-kawan media yang hadir pada hari ini. Mewakili
hampir lebih dari 15 juta buruh di seluruh Indonesia. Pertama, telah diputuskan oleh elemen gerakan buruh yang terdiri dari KSPSI AGN, Andi Gani pimpinannya, KSBSI dipimpin Mudofir, KASBI yang dipimpin oleh Nining Elitos, KSPI yang saya pimpin, Said Iqbal, KPBI yang dipimpin oleh Ilham atau dikenal dengan Boeing, ada juga SBSI 92, Yos, Komas, dan Narti, ada juga Serikat Buruh PPMI, ada juga FSPLM, ada juga Serikat Buruh yang bergabung di antaranya adalah GSBI, ya, dan juga ada Spasi, ada juga Gaspermindo, JICT, dan seluruh serikat buruh yang lain telah memutuskan melalui kawan-kawan media hari ini, kami resmi 24 sampai 27 November akan mogok nasional di seluruh Indonesia. Yang kedua, mogok nasional ini sudah terkonfirmasi dari seluruh daerah-daerah di Indonesia yang akan ikut dalam mogok nasional. Diperkirakan hampir 5 juta buruh bergabung dalam mogok nasional ini, yang terdiri dari 22 provinsi antara lain Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, DKI, Jawa Tengah, Jogja, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Papua, Gorontalo, Kepri, Maluku, Sulawesi Selatan, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, NTB, Newmont, Freeport di Papua pun akan bergabung dalam mogok nasional ini. Dari 200 kabupaten kota, mogok nasional ini adalah istilah. Sesungguhnya dasar hukum yang dipakai oleh kaum buruh yang bergabung di Gerakan Buruh Indonesia ini dua. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum. Melalui kawan-kawan media dan seluruh teman-teman buruh yang hadir, sampaikan kepada seluruh anggota kita maupun buruh yang bukan anggota kita, seluruh pimpinan nasional resmi sudah menandatangani surat permohonan pemberitahuan aksi unjuk rasa mogok nasional. Penanggung jawabnya adalah para pimpinan nasional ini. Sudah diajukan ke Mabes Polri, sudah ditandatangani surat tanda terima, tidak perlu izin karena cukup memberitahu dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Urusannya dasar hukum yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 4 Ayat 2E, yaitu serikat buruh atau serikat pekerja mempunyai fungsi untuk mengorganisir pemogokan. Oleh karena itu semua serikat buruh yang hadir pada hari ini ingin mengorganisir mogok nasional sebagai istilah di seluruh Indonesia yang akan kita lakukan pada 24 sampai 27 November nanti. Isu yang diangkat adalah 3. 1. Cabut peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. 2. Tolak formula kenaikan upah minimum yang baru sama dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang termaktub di dalam peraturan pemerintah nomor 78 tersebut. 3. Meminta para gubernur di seluruh Indonesia menetapkan nilai kenaikan upah minimum 2016 sebesar berkisar 500 ribuan rupiah dan memberlakukan upah minimum sektoral di atas 10% nilai upah minimum yang ditetapkan kenaikannya tadi. Berikutnya,
Kita beri aplaus buat kawan-kawan Longmart Bandung Jakarta. Kita beri aplaus sebagai tanda hormat kawan-kawan yang Longmart Lampung Jakarta. Mereka sudah berhasil mengumpulkan petisi kepada Presiden Jokowi dalam bentuk postcard. Terkumpul 600.000 petisi menyatakan melawan kebijakan upah murah. Target kita adalah 1 juta petisi. Jadi pada saat mogok nasional, petisi ini akan dilanjutkan sampai 1 juta petisi yang menyatakan melawan kebijakan upah murah yang berisi 3 tuntutan. Saya ingin mengutip penjelasan kenapa kita menuntut 3 hal. 1, peraturan pemerintah nomor 78 melanggar konstitusi. Gubernur yang menetapkan upah minimum tidak lagi dilibatkan karena sudah ada inflasi plus pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah pusat. Serikat buruh tidak lagi dilibatkan dalam Dewan Pengupahan untuk melakukan survei kebutuhan hidup layak atau KHL. Soeharto yang kita anggap rezim otoriter, rezim anti demokrasi, 1982 mengeluarkan kebijakan upah minimum yang dikenal dengan KFM, kebutuhan fisik minimum. Rezim otoriter itu mengajak serikat buruh untuk berunding di dalam Dewan Pengupahan melakukan survei KFM. Hari ini pemerintahan Jokowi JK mengabaikan serikat buruh dan melanggar konstitusi. Yang kedua, based on upah kita masih terlalu rendah. Filipina sekarang upah minimumnya 4,5 juta rupiah. Thailand 3,6 juta rupiah. Malaysia 3,2 sampai 3,4 juta rupiah. Jakarta sebagai ibu kota baru 2,7 juta rupiah. Kalau naiknya kemudian flat, inflasi plus pertumbuhan ekonomi, maka sepanjang masa dengan berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN Desember 2015, upah buruh di Indonesia tidak akan pernah tercapai. Yang terakhir, alasan kita menolak upah minimum di Indonesia, kawan-kawan media dan buruh yang hadir pada hari ini sampaikan, upah buruh yaitu upah minimum di Indonesia adalah upah standar. Orang kerja 5 tahun dibayar upah minimum, orang kerja 10 tahun dibayar upah minimum, teman-teman media pun dibayar upah minimum masih banyak, buruh-buruh pabrik dibayar upah minimum, pekerja-pekerja bank dibayar upah minimum, pekerja pelabuhan dibayar upah minimum. Semuanya banyak adalah upah minimum sebagai upah standar. Datanya, buktinya adalah buruh yang menerima upah di atas 2 juta rupiah jumlahnya 15 juta orang. Buruh yang menerima upah di bawah 2 juta rupiah atau 1,99 juta rupiah ke bawah jumlahnya 42 juta orang. Dengan demikian, data dari Kemenakertrans, data dari pemerintah ini menjelaskan 80% buruh Indonesia dari total 44,4 juta buruh formal, apalagi kalau ditambah 67 juta buruh informal, maka 80%-nya adalah penerima upah minimum. Itulah yang menjelaskan kenapa setelah kita menyerahkan konsep, kita lobby ke parlemen, ke pemerintah, ke menteri, ke pengusaha, mereka menolak. Maka kita ingin memastikan, karena 80% buruh Indonesia penerima upah minimum, kita melakukan perlawanan mogok nasional pada tanggal 24 sampai 27 November. Bung Iqbal dan kawan-kawan, sampai kapan kami berhenti? Bila mana 27 November pemerintah tidak mau mendengar apa yang menjadi aspirasi kaum buruh, maka bisa dipastikan mogok nasional kita akan lanjutan sampai ada kemenangan bagi kaum buruh terhadap pencabutan PP nomor 78. Yang terakhir, di sini hadir saudara-saudara kita
kawan-kawan kita para polisi yang selama ini membantu kita menjaga long march, menjaga aksi-aksi kita, walaupun sedikit tercederai. Sekjen KSPI sudah dijadikan tersangka tanpa ada komunikasi lebih lanjut. Tapi secara umum masih baik saudara-saudara kita ini, teman-teman polisi, wabil khusus Tentara Nasional Indonesia. Secara terbuka kami meminta jangan ikut campur di dalam pemogokan yang akan dilakukan oleh kaum buruh. Tolong jaga kami sesuai konstitusi. Kalau ada sesuatu kita bisa berdialog. Jangan ada represif. Para pengusaha jangan dibiarkan membayar preman-preman untuk membacok dan merencanakan pembunuhan terhadap kaum buruh. Karena itu kami meminta, karena ini kami sudah beritahu, tidak dalam bentuk izin kepada Mabes Polri, di Polda-Polda juga semua sudah memberitahu, di Polres-Polres juga sudah memberitahu. Dengan segala hormat, kami meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat keamanan negara, alat penegakan hukum negara, bukan alat kekuasaan, untuk menjaga pemogokan kaum buruh pada tanggal 24 dan 26 November dan jangan bertindak represif. Bila mana terlanjur, kami sudah berkomunikasi dengan afiliasi Gerakan Serikat Buruh Internasional. Dunia internasional memantau pemogokan nasional ini. Kawan-kawan silahkan buka di Google. Semua dunia internasional memantau pemogokan nasional di Indonesia. Apabila ada kekerasan, violence, victim, ataupun membuat kaum buruh terencana bisa dibunuh, bisa dipastikan Indonesia akan mendapat dampak ekonomi. Bahkan saya sudah bertemu dengan petinggi-petinggi gerakan buruh internasional dan juga petinggi-petinggi International Labour Organization. Kalau sampai ada kekerasan kaum buruh, kalau sampai ada violence terhadap kaum buruh, akan dilakukan embargo kepada Indonesia oleh dunia. Ini tidak main-main, karena konvensi ILO 87 dan konvensi ILO nomor 98 memberi ruang kaum buruh untuk hak berunding dan hak untuk mogok, termasuk di dalam Undang-Undang nomor 13 2003 pasal 137. Saya pikir demikian. Terima kasih kawan-kawan media, cetak, online, elektronik, walaupun wartawan tanpa surat kabar, buru-buru itu. Terima kasih semua media telah membantu kami. Tolong pastikan pemogokan nasional 24 sampai dengan 27 November berjalan dengan damai, tertib, tapi kami akan militan menghentikan proses produksi, keluar dari pabrik-pabrik. Bisa jadi buruh pelabuhan berhenti bekerja di pelabuhan, buruh jalan tol berhenti bekerja di jalan tol. Kami sedang terkonfirmasi untuk berdiskusi dengan buruh-buruh transportasi, para pengemudi transportasi, tapi sesuai aturan konstitusi dan perundangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.